Untuk dampak Bapak Presiden kami laporkan, untuk yang meninggal dunia ada 105 jiwa Bapak Presiden, luka-luka 1.678, mengungsi 179.037 orang, rumah rusak data sementaranya 81.436 orang, dan fasilitas umum yang lain, sekolah, masjid, kemudian juga ada kantor pemerintah. Alhamdulillah untuk jembatan-jembatan tidak ada yang rusak parah, hanya ada beberapa yang longsor. Ini jumlahnya 1.951 unit. Yang terparah ada 2 kabupaten, yaitu Manggarai dan Manggarai Timur. Tetapi juga Nagekeo ini juga termasuk kabupaten yang cukup parah. Kalau dibuat ranking adalah nomor 3 Pak Presiden. Kemudian kami laporkan yang sebetulnya terkena gempa langsung korbannya itu 48 orang Pak Presiden. Kemudian ada tambahan 57 ini, ada datanya lengkap, memang hasil dari operasi SAR yang dilakukan oleh Basarnas, kemudian dirawat di fasilitas-fasilitas kesehatan yang tidak selamat, kemudian juga ada yang trauma, ada yang lansia, ada anak-anak, sehingga menambah 57 sehingga meninggal dunia sekarang 105 orang. Kemudian kami sejak hari pertama tanggal 15, siangnya sudah rapat koordinasi, kemudian malamnya kami sudah datang Bapak Presiden dengan Bapak Menteri PU, Menteri Dalam Negeri, dan di bawah pimpinan Menko PMK. Kami langsung membuat atau mendampingi posko pengendalian nasional Bapak Presiden. Jadi ini diaktifkan lagi Satgas slide 5, Satgas daerah ya diaktifkan. Jadi untuk Satgas Kabupaten Kota dipimpin oleh Pak Bupati terkait, Satgas Provinsi dipimpin oleh Pak Gubernur, kemudian kami dari pemerintah pusat ini membentuk Satgas pendampingan, kami buka posko di Labuan Bajo dan di Maumere. Jadi 7 kabupaten itu kami bagi 2 Pak Presiden. Untuk yang Labuan Bajo melayani 4 kabupaten, yaitu Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, dan Ngada Bapak Presiden. Ulangi, dan Nagekeo. Kemudian yang dari Maumere 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Sika, Kabupaten Ende, dan Kabupaten Ngada. Jadi Ngada dan Nagekeo itu di tengah Pak Presiden, jadi nanti mana yang bisa lebih maksimal untuk logistiknya kita geser ke situ. Kemudian distribusi logistik, ini banyak sekali Pak Presiden, jadi kami punya posko 3 titik Pak Presiden. Yang pertama posko nasional di Halim Perdana Kusuma. Kemudian untuk melayani 4 kabupaten tadi ada di Labuan Bajo. Kemudian untuk yang di 3 kabupaten ada di Maumere. Untuk barang logistik yang masuk lewat Halim ada 2032 ton. Yang masuk sudah distribusi ini 1.539 ton Pak Presiden. Ini kami bagi 2, Labuan Bajo 1.035 ton, Maumere 504 ton. Kami juga mengoperasikan baik dari pemerintah, ini ada jalur udara TNI AU 34 sorti 445 ton. Kemudian untuk komersil 61 sorti 915 ton. Kemudian dari jalur laut juga sudah dikirimkan sebanyak 179 ton. Di samping yang barang-barang itu masuk lewat Halim, ada juga yang langsung Bapak Presiden, langsung ke Labuan Bajo, langsung juga ke Maumere. Nah ini yang ke Labuan Bajo yang langsung ini ada 2069 ton. Jadi kalau tadi dikirim dari Halim itu 1.500 ton, berarti yang langsung masuk ke Labuan Bajo ada 500 ton sendiri Bapak Presiden. Kemudian untuk ke Maumere juga demikian Bapak Presiden. Yang masuk 448 ton, sudah keluar 332,9 ton. Artinya kami laporkan baik di Halim Perdana Kusuma, di Labuan Bajo maupun di Maumere ini barang cukup banyak tertumpuk Bapak Presiden, dan setiap hari kita langsung berikan kepada masyarakat. Banyak sekali bantuan dari kementerian lembaga, dari TNI Polri, dari swasta, dari pemerintah-pemerintah daerah lainnya juga banyak membantu ke sini. Sehingga untuk masalah logistik dasar yang dibutuhkan saat tanggap darurat itu tidak ada permasalahan. Kemudian kesehatan kami laporkan, saat ini untuk kesehatan hanya tinggal 19
puskesmas yang belum beroperasi penuh. Kemudian puskesmas ini rata-rata karena ketakutan akibat gempa susulan, bangunannya tidak terlalu rusak, tetapi mereka atau masyarakat itu takut untuk dirawat di dalam rumah sakit. Nah, ini juga kami bangun tenda-tenda di depan puskesmas, ada 122 tenda. Kemudian dari Angkatan Laut juga mengirimkan 2 kapal rumah sakit. Yang pertama adalah KRI Dr. Suharso, ini sudah melaksanakan kegiatan di Kabupaten Manggarai. Kemudian rumah sakit kapal Kesatria Erlangga, ini pun sudah melaksanakan kegiatan di Manggarai Timur. Ada 2 rumah sakit yang memang terdampak parah, rumah sakit umum karena tidak bisa melakukan pelayanan pasien di situ. Kami sudah datangkan rumah sakit lapangan, yaitu di Nagekeo dan di Ruteng. Ruteng adalah ibu kota Kabupaten Manggarai. 2 rumah sakit lapangan. 2 rumah sakit lapangan ada di Ruteng dan di Nagekeo. Bapak Presiden kalau nanti berkenan bisa melihat operasional dari rumah sakit lapangan di Nagekeo ini. Kemudian ada rumah sakit kapal itu Bapak Presiden, 2 kapal. Dan sekarang rumah sakit kapal itu 2 ya? 2 Bapak Presiden. Ada KRI Suharso, itu beda-beda kabupaten ya, Bapak Presiden. Kemudian untuk jaringan listrik, ini kami mendapat informasi sudah pulih 100%. Ada Pulau Palue Bapak Presiden. Pulau Palue itu pulau di atas Kabupaten Sika, memang pulau kecil terpencil. Kami sudah masuk ke sana, itu rata-rata sudah mulai pulih, hanya jaringan listrik ada 84,59% yang sedang dalam proses penanganan. Kemudian telekomunikasi juga relatif sudah pulih 100%. Kemudian waktu itu juga di Rut Telkom datang ke sini langsung melaksanakan pengecekan. Kemudian untuk jaringan air bersih nanti dijelaskan lebih rinci oleh Bapak Menteri PU. Memang ada beberapa titik yang perlu perbaikan Bapak Presiden. Kemudian untuk BBM kami laporkan setelah hari ke-12 ini tidak ada lagi kesulitan BBM, tidak ada lagi antri BBM, relatif kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan ketersediaan BBM ini sudah pulih. Kemudian untuk komando dan pengendalian, tadi kami sudah jelaskan Pak Presiden, jadi Satgas Kabupaten Kota ini didukung penuh oleh Satgas Provinsi dan kami dukung dengan Satgas Nasional, Kementerian Lembaga, TNI Polri semuanya turun ke bawah. Memang sesuai undang-undang kami yang diperintahkan untuk mengorkestrasi itu, memegang komando tanggap darurat. Nah ini sudah jalan semua, personil TNI juga banyak, personil Polri juga banyak, termasuk juga logistik-logistik yang dibantu dan diberikan kepada masyarakat terdampak. Alutsista yang dikerahkan Bapak Presiden ini cukup banyak. Untuk udara kami punya 23 pesawat, baik yang sayap datar maupun yang heli Bapak Presiden. Dari BNPB, dari TNI AU, TNI AL, dari Kementerian Perhubungan, dari Basarnas, gabung semua ini juga digunakan untuk mendistribusikan logistik apabila diperlukan. Tapi kami laporkan NTT ini tidak seperti waktu Aceh begitu, tidak ada lagi daerah-daerah yang perlu didistribusikannya menggunakan udara. Jadi semuanya jalan-jalan sudah bisa ditembus lewat jalur darat Pak Presiden. Sekarang berapa helikopter yang ada? Helikopternya ada sekarang, ya.